Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam ini kita akan membahas satu tema dari rangkaian pembahasan hal-hal yang dengannya negeri itu akan menjadi baik. Ya. Dan ini sengaja kita rangkaikan dari pembahasan tema di daerah kita, ya, di mana semboyan daerah kita kan Bolimo Karo Semanamo Lipu, ya. Sekira maknanya antum lebih paham. Kalau makna bebasnya itu kan abaikanlah kepentingan diri demi kebaikan apa? Negeri. Nah, atau yang semaknanya begitu, ya. Bisa dibuatkan dari maknanya. Ya. Kalimat ini tentunya ada bukan satu kalimat, ya. Kalau kita lihat dari urutan dari kalimat tersebut, itu ada 4 kalimat yang menyusunnya. Jadi kalimat Bali Mekaro Semana Molipu itu di nomor yang kedua. Ya, nomor yang kedua. Yang pertama itu kan ada Bolimo Arata Semanamo Karo. Baru yang kedua Bolimo Karo Semanamo Lipu. Yang ketiga Bolimo Lipu Semanamo Sara. Dan yang keempat Bolimo Sara Semanamo Agama. Ya. Yang kita bahas itu kan di pembahasan yang kedua, ya. Dan pembahasan tadi itu atau kalimat-kalimat tadi itu dipakai ketika terjadi dua hal yang bertentangan begitu, ya. Mana yang didahulukan? Seperti yang pertama itu kan dikatakan Bolimo Arata Semanamo Karo. Ya, abaikan kepentingan harta demi kebaikan diri. Jadi kalau misalnya pertentangan antara harta dia dan dirinya, mau pilih mana? Salah satunya begitu, maka dia pilih apa? Dia pilih dirinya, kan? Keselamatan harta atau keselamatan diri, mana yang lebih diutamakan? Keselamatan diri, begitu kan? Itulah kenapa dikatakan Bolimo Arata Semanamo Karo, begitu. Itu kalau bertentangan, ya, anggaplah terjadi kondisi darurat begitu, ya, yang memilih antara salah satunya begitu, mau pilih harta atau dirinya. Jelas dia pilih dirinya begitu, ya, dia pilih dirinya. Dan itu ada hal-hal yang diterangkan dalam agama kita, ya, dari Al-Quran atau hadis. Baik. Ya, kemudian yang kedua tadi yang kita singgung tadi, Bolimo Karo Semanamo Lipu. Ya. Abaikan kepentingan diri demi kepentingan atau demi kebaikan negeri. Jadi kalau misalnya terjadi kondisi darurat, mau pilih antara diri atau negeri, yaitu dikedepankan dari kebaikan negerinya daripada kebaikan dirinya begitu. Nah, dan itu juga dari hal-hal yang diterangkan dalam agama kita, ya. Ada adillah-adillahnya dari Al-Quran atau hadis.
Ya. Baik. Nanti kita akan lewat ya ayat-ayat tentang masalah itu insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, ketika dikatakan mau lipu semua nama sara. Ya. Abaikan kepentingan negeri demi kebaikan apa? Pemerintahan. Jadi kalau misalnya ada kondisi darurat juga yang seharusnya dia memilih antara salah satunya, antara negerinya atau pemerintah, maka dia dahulukan kepentingan pemerintah, begitu ya. Itu misalnya ya, kalau terjadi kondisi seperti itu, ya. Itu diamalkan juga oleh negara kita dahulu kala ya. Ketika daerah kita di Indonesia ini dijajah oleh penjajah, ketika Jakarta sudah diambil alih oleh orang-orang kafir itu, penjajah, maka pemerintahan sementara itu dialihkan ke Yogyakarta, gitu kan? Yang penting masih ada pemerintah, akan tetap apa? Negara itu, gitu ya. Itu diantara contoh ya, dan diantara contoh penerapannya. Kemudian yang keempat, boleh mau apa? Sara sama nama agama, ya. Abaikan kepentingan pemerintah demi kebaikan apa? Agama. Ini misalnya kalau bertentangan juga di kondisi dia harus memilih antara salah satunya, ya, maka dia lebih dahulukan apa? Agama. Karena tidak ada ketaatan kepada penguasa kalau misalnya pada perkara maksiat, misalnya kan, pada perkara dosa dan maksiat. Ya, itu diterangkan dalam ayat dan hadisnya tentang masalah itu. Baik. Kita hanya fokus pada yang kedua dulu sini karena ini yang paling terkenal ya. Ya. Dan sudah dihafal oleh kebanyakan dari masyarakat kita. Baik. Nah. Kita lanjutkan dari pembahasan. Nah. Jadi tema yang kita akan bahas ini diantara dari mana-mana wali mukarras sama mulipu itu ada pembahasan seputar sebab-sebab keamanan negeri, sebab-sebab keamanan suatu negeri. Dan ini harusnya didahulukan ya dari kepentingan diri kita. Dan nikmat keamanan itu merupakan nikmat yang sangat besar yang hendaknya disyukuri. Dan karena kalau dia aman pada dirinya, pada tempat tinggalnya, pada keluarganya, pada negerinya, itu akan banyak maslahat-maslahat yang terjadi yang dia bisa apa? Usahakan. Ya. Nah. Ya. Kita hendaknya bersyukur pada Allah. Kita diteruhi dengan nikmat Allah di negeri ini. Ya, kita bisa hidup dalam keadaan aman, tentram dan damai. Ya, yang mungkin kalau kita lihat di sebagian negara, sebagian negeri yang lain, itu dicabut oleh Allah dari nikmat keamanan tersebut. Ya, bayangkan saja coba misalnya kalau dia tidak aman, itu tidak akan bisa dia bisa tidur misalnya kan? Dia kan tidak bisa makan dengan tenang, ya. Syukur-syukur kalau ada makanan. Tapi kalau sudah susah juga makanannya, itu karena nikmat keamanan dicabut, misalnya kan? Ya. Atau misalnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau misalnya tidak ada keamanan, ya, itu tidak akan terwujud dari ibadah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya, ya, dia makan, dia minum, nah, dan segala jenis dari aktivitasnya. Ya.
ketika nikmat keamanan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim di sejumlah ayat-ayat tentang nikmat keamanan ini. Ya. Orang-orang Quraisy di masa dahulu diterangkan oleh Allah akan nikmat tersebut. Ya. Nah, itu bisa dibaca di surah Quraisy ya. Segera semua kita sudah hafal. Diterangkan di ayat terakhirnya itu, ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dialah Allah yang telah memberi makan mereka dari kelaparan dan memberikan keamanan, ya, dari ketakutan. Nah, jadi Mekah itu dijadikan sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang aman, dihilangkan darinya dari kekhawatiran, nah, yang mengganggu suatu negeri atau sebuah daerah. Ya. Dan juga diperhatikan di surah Al-Baqarah ya, nah, tentang Masjidil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu. Ya. Dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim di surah Al-Baqarah, wa id ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah tatkala kami jadikan Ka'bah itu rumah Allah sebagai tempat, ya, yang manusia itu bisa menetap di sekitarnya dan diberikan padanya keamanan. Diberikan padanya keamanan. Nah, baik. Kemudian juga diterangkan di surah Al-Ankabut, ya, ayat ke-67, tadi surah Al-Baqarah ya, ayat 125. Di surah yang lain lagi di surah Al-Ankabut diingatkan akan nikmat keamanan ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai percontohan ya. Ya, kota Mekah itu. Diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim, awalam yaro anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim. Bukankah kami telah menjadikan, bukankah mereka telah melihat, ya, sesungguhnya kami telah menjadikan, ya, negeri haram itu sebagai tempat yang aman. Sedangkan manusia di sekitarnya, di sekitar negeri haram itu, Mekah dan Madinah, itu mereka saling bunuh-membunuh, ya, saling bunuh-membunuh. Tapi Allah jadikan Mekah dan Madinah sebagai tanah haram, sebagai negeri yang aman, sebagai negeri yang aman. Ya. Bahkan di Masjidil Haram dikatakan dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya, di surah Al-Imran ya, ayat 97, wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk di Masjidil Haram, maka dia akan menjadi aman. Ya. Maka dia akan menjadi apa? Aman. Jadi ini percontohan dalam Al-Qur'an Al-Karim ya, negeri yang paling teraman di dunia ini, yaitu Mekah dan Madinah. Ya. Karena terwujud padanya sebab-sebab yang terjadinya atau sebab-sebab terjadinya keamanan tersebut, dan hilang darinya dari sebab-sebab yang mengantar musibah, yang mengantar apa? Malapetaka dan bencana. Ya. Nah, bahkan dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah, sumpah Allah dalam Al-Quran, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, itu negeri Mekah. Itu negeri Mekah. Maka ini ayat-ayat ya yang menjelaskan tentang apa? Nikmat keamanan, dan sekaligus Allah beri contoh negeri yang aman di muka bumi ini, yaitu Mekah. Dan juga telah disurvei oleh banyak manusia dibandingkan dengan negeri-negeri yang lain, ya, Mekah dan Madinah itu merupakan negeri yang paling aman. Ya, negeri yang paling aman di dunia ini. Nah, baik. Kemudian juga diterangkan di sebagian hadis di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi
wa indahu qutu yaumihi faka'annama khizat lahu dunya. Di riwayat yang lain ada tambahan wa hadzafiriha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Ya. Siapa di antara kalian di waktu subuh dia terjaga, ya, diberikan keamanan pada dirinya, dan mu'afan fi jasadihi, dia diberi kesehatan pada jasadnya, dia bukan orang sakit, ya. Kemudian di sisinya ada makanan, wa indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan yang dia bisa makan pada hari itu, ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama khizat lahu dunya, ya, maka seakan-akan dunia itu telah diberikan kepadanya. Ya, di sebagian riwayat lain dikatakan ada tambahan wa hadzafiriha, dan juga dari perbendaharaan dunia itu telah diberikan kepadanya. Ya. Jadi disebut yang pertama itu adalah nikmat keamanan. Siapa yang diberi keamanan pada dirinya, kemudian diberi kesehatan, dan dia punya makanan untuk hari itu, untuk hari itu, ya, maka ini dari nikmat yang sangat besar. Ya, seakan-akan kata Nabi, dia itu telah diberikan dunia dan segala isinya, Dan akhirnya dari sebagian ayat dan hadis, ya, penjelasan tentang agungnya dari nikmat keamanan tersebut, ya, yang merupakan dasar nikmat dalam kehidupan seorang hamba. Tadi sudah diingatkan kalau dia punya rasa atau dia diberi keamanan oleh Allah pada diri, keluarganya, tempat tinggalnya, negerinya, maka akan tercipta berbagai macam maslahat-maslahat yang lain. Dia akan mudah beribadah, dia akan mudah mencari rezeki, ya, dia akan mudah beristirahat. Dan itu dari rangkaian-rangkaian yang muncul dari nikmat-nikmat ketika keamanan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Ya. Tapi ayat yang kita akan baca di malam hari ini, satu ayat yang sudah diterangkan tadi, itu ayat di surah Ibrahim, ayat yang ke-35. Nah, bisa dilihat ya di mushafnya, atau dia punya aplikasi, dibaca aja di situ. Nah, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza al-balada amina. Ya. Nah, wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza al-balada amina wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Baik. Dikatakan tadi dari terjemahan mana ayat? Wa id qala Ibrahim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata atau berdoa, rabbi ij'al hadza al-balada amina. Ya, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah aku beserta keturunanku dari peribadahan kepada berhala-berhala. Ya. Baik. Di sini id itu dalam bahasa Arab dia bermakna dzaraf, ya. Nah, pada apa yang telah berlalu dari waktu. Ingatlah. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Ibrahim dimaklumi, ya, Nabi dari yang digelari sebagai ayahnya para nabi, Abul Anbiya, panutan orang-orang bertauhid. Rabbi ini panggilan, ya, asalnya itu ya Rabbi, wahai Rabbku. Yang dihilangkan ya-nya, dibacalah menjadi Rabbi. Ya. Jadi asalnya itu di dalam bahasa Arab dia munada mudhaf. Ya. Ya Rabbi begitu, wahai Rabbku. Tapi dihilangkan ya-nya dan dihilangkan juga ya huruf nidanya, dihilangkan juga ya mutakalimnya.
sehingga dibacalah Rabbi. Baik. Kemudian dikatakan di situ Rabbi ja'al hadza al-balad. Ya, negeri ini. Negeri ini maksudnya negeri Mekah ya. Negeri Mekah. Ya. Di situ al-balad, alnya atau negerinya sudah diketahui. Ya, walaupun tidak diterangkan, tidak disebut namanya, itu sudah dimaklumi. Itu negeri apa? Mekah. Nah, Rabbi ja'al hadza al-balada amina. Ya. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Baladan amina. Itu takdirnya seperti itu ya. Rabbi ja'al hadzal balada atau Rabbi ja'al hadza al-balada amina. Ya. Jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman. Naam. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Kemudian beliau kaitkan di situ dari doa beliau pada Allah, dan jauhkanlah aku serta keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Ya. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, negeri Mekah sampai hari ini dan hingga hari kiamat, ya, itu merupakan negeri yang paling aman. Nah, berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dan ini doa yang kedua beliau ya. Tatkala beliau telah datang ke Mekah di kedua kalinya, di kali yang kedua kali. Ya. Di kali yang pertama itu ketika beliau menitipkan istri dan anaknya itu Hajar dan Ismail alaihissalam. Ya, di kali itu belum ada manusia di kota Mekah. Tidak ada tumbuhan. Ya, itu diterangkan ya. Dan biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya. Di sebuah lembah yang tidak ada tanaman di sisi rumahmu ya Allah yang mulia. Dan itu diterangkan di doa yang pertama di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah. Ya. Tapi di surah Al-Baqarah itu tidak pakai al-balad, tidak pakai lafaz al. Ya, tidak ada alnya. Hanya dikatakan ya, wa id qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Ya. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wahai Rabbku, jadikanlah negeri, ya, jadikanlah ini sebagai negeri yang aman. Jadikanlah ini sebagai negeri yang aman. Ya, ini doa yang pertama ketika Mekah itu belum ada penduduknya. Hanya Hajar dan Ismail yang ada ketika itu. Ya. Nah, doa yang kedua ini yang dikatakan tadi di surah Ibrahim, ya, itu sudah pakai alif lam di situ, al-balad. Wa id qala Ibrahim rabbi ij'al hadza al-balada amina. Ini di kali yang kedua ketika beliau datang di Mekah dan beliau telah melihat, ya, di Mekah itu sudah banyak penduduk, ya, sudah banyak penduduk. Dipahami ya? Maka beliau mendoakan, ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan diri beliau dan kebaikan anak-anak beliau serta manusia yang ada di situ. Ya. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan keturunanku dari penyembahan kepada berhala. Dipahami ya? Baik. Dan anak-anak Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak ada yang menyembah berhala. Tidak ada yang menyembah apa? Berhala. Seluruhnya dari orang-orang yang bertauhid. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Lagi dari mana ayat secara ringkas. Nah, al-asnam di situ jamak dari kata as-sanam, itu berhala ya. Berhala itu kadang dibuat dari patung, dari kayu ya, menjadi patung begitu. Kadang dibuat dari bebatuan, ya. Itu dari macam-macam berhala yang ada pada masa itu, pada masa tersebut. Jadi di sini diingatkan nikmat keamanan digandengkan dengan apa? Tauhid. Dipahami ya? Perhatikan doanya. Rabbi ja'al hadza al-balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jadikanlah negeri ini
sebagai negeri yang aman, dan jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan kepada apa? Berhala. Nah, di situ sudah ada dari sebab keamanan yang pertama. Ya. Jadi kalau mau ingin aman suatu negeri, suatu daerah, maka ya, hendaknya penduduk negeri itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini diterangkan dalam ayat-ayat yang lain juga. Mirip ada ayat-ayat seperti ini ya. Seperti contoh misalnya ayat yang lain di surah Al-An'am ayat 82. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Kata Allah, orang-orang yang beriman yang tidak mencampur imannya dengan kezaliman, itu kesyirikan. Maka apa janji Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang diberikan keamanan dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perhatikan, yang pertama, dia punya keimanan dan tidak mencampur imannya dengan kesyirikan. Ini kan dari bahasa lain dari tauhid. Dari tauhid. Maka mereka adalah orang-orang yang diberi keamanan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kezaliman di situ maksudnya kesyirikan ya. Ditafsirkan dengan ayat yang lain di surah Luqman. Ya. Nah, tatkala Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim." Wahai anakku, janganlah engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Semuanya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, kezaliman yang paling besar. Dipahami ini ya? Nah. Jadi ini merupakan sebab yang paling besar, sebab yang paling agung, yang paling mulia, tercipta dengannya keamanan. Ketika seorang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, aman pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, pada negerinya, ya, itu akan aman. Pasti akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata dia punya tauhid. Ya. Tapi sekarang apa itu tauhid? Ini yang seharusnya kita pahami dulu ya. Mungkin sering kita dengarkan istilah tauhid. Tauhid itu secara bahasa dia dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, yang bermakna dia menjadikan sesuatu menjadi satu. Itu makna ringkas dari apa? Tauhid. Dia menjadikan sesuatu menjadi apa? Satu. Adapun secara istilah banyak definisi ulama dalam memberi definisi tauhid. Ya. Antara definisi yang paling bagusnya yang dikatakan oleh banyak para ulama, tauhid itu adalah mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Sampai di situ saja ringkas. Ya. Mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ya. Nah, kalau mau diteruskan di situ ada ulama yang lain yang melanjutkan dari definisi itu dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Jadi ada perkara-perkara khusus milik Allah dari rububiyah. Rububiyah itu kan kembali kepada perbuatan-perbuatan Allah. Allah Maha mencipta, menguasai, mengatur, gitu kan? Menghidupkan, mematikan. Nah, dia esahkan Allah di situ. Ya. Jangan dia meyakini ada makhluk yang bisa mencipta selain Allah, yang bisa memberikan rezeki selain Allah, yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah. Tidak boleh ya. Itu namanya dia khususkan, dia tunggalkan, dia esahkan Allah pada rububiyahnya. Ya. Ada yang kedua dalam uluhiyahnya. Nah, di sini dalam masalah ibadah. Ketika dia beribadah, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia tidak beribadah, dia tidak campur ibadahnya dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu juga dari mana mengesahkan Allah pada perkara khusus. Tapi dia pada masalah apa? Uluhiyah, masalah ibadah. Ya. Yang ketiga, ada juga bentuk dia mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus dalam masalah nama dan sifat. Dalam masalah nama dan sifat. Ya. Karena Allah itu punya nama-nama dan sifat. Ada nama-nama yang khusus milik Allah, tapi ada juga nama-nama yang tidak khusus.
Nah, nama-nama yang dikhususkan di situ, jangan dia namakan untuk makhluk. Ya, jangan dia menamakan untuk apa? Untuk siapa? Untuk makhluk. Misalnya contoh nama Allah. Tidak boleh ada orang yang bernama dengan nama Allah. Ya gitu kan? Atau nama Ar-Rahman. Tidak boleh ada orang yang bernama dengan nama apa? Ar-Rahman. Ini nama khusus milik Allah. Kalau dia mau ingin pakaikan nama Allah, dia pakai tambahan Abdu di depannya. Abdullah atau Abdurrahman, kan begitu. Ya, jangan dia sebut Rahman saja. Ini dari hal yang dilarang ya. Ya. Tapi ada nama-nama yang lain yang di situ Allah tidak dikhususkan namanya. Seperti nama Rahim. Rahim ini boleh ya. Karena Allah mensifatkan Rasulnya dengan nama Rauf Rahim. Rauf lagi apa? Rahim. Ya, demikian pula nama Malik. Ya, ini kan nama Allah. Tapi juga ada nama lain dari makhluk yang bernama siapa? Apa? Malik. Siapa makhluk yang bernama Malik? Ya, malaikat Malik kan? Allah yang menamakan sendiri untuk malaikat itu, namanya malaikat Malik. Berarti nama Malik ini bukan nama apa? Khusus. Ya, dia nama yang bersyarikat di situ. Bisa dinamakan untuk makhluk, bisa juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadi kita fokuskan pada nama-nama yang khusus. Ya, jangan diberi nama makhluk dengan nama-nama apa? Yang khusus, yang Allah tidak menamakan untuk makhluknya begitu. Baik. Itu sekilas ya tentang masalah tauhid. Uraiannya itu panjang diterangkan di buku-buku tauhid ya. Tentang definisi tauhid dan pembagiannya tadi itu, serta pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan tauhid itu luas. Dibahas di apa? Kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah tauhid. Ya, jadi ini kita sudah dapat dari kesimpulan dari sebab apa keamanan yang pertama. Itu seorang ketika dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia tidak punya tauhid, ya orang-orang yang kafir itu orang-orang yang dipenuhi dengan rasa kekhawatiran. Ya, bukan kekhawatiran rasa takut yang sifatnya ibadah ya. Ya, tapi mereka takutnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu ketika mereka tidak punya tauhid. Mereka tidak punya apa? Tauhid. Ya. Terlihat pada diri mereka itu. Nah, rasa takut yang berlebihan. Ya. Yang bukan pada tempatnya. Yang bukan pada apa? Tempatnya. Karena Allah akan menanamkan pada hati mereka rasa takut yang seperti itu. Itu diterangkan di surah Al-Imran ayat 151. Ya. Kata Allah, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana." Kata Allah, kami akan lemparkan dalam hati-hati orang-orang kafir itu ketakutan. Ya, dia takut pada selain Allah. Nah, apa sebabnya? Bima asyraku. Karena sebab kesyirikan mereka. Bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Pada apa yang Allah tidak turunkan padanya apa? Sultan. Dalil yang jelas dalam masalah itu. Dipahami ya? Baik. Mungkin di antara dari sebab-sebab yang seorang itu akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebenarnya masih banyak sebab-sebab yang lainnya kalau mau diterangkan. Ya, nanti insyaallah taala kita akan urai mungkin di pertemuan-pertemuan yang lain. Ya, di rangkaian pembahasan seputar Boli Mekaro semana Molibu ini. Baik. Ini dulu satu di antaranya. Insyaallah taala cukup. Mungkin kita akan lanjutkan tema ini di malam-malam yang lainnya. Ya, saya sengaja selingi dengan pembahasan seperti ini ya. Setelah pembahasan kitab yang kita kaji. Baik. Ya, sebelum kita akhiri ada yang tanyakan dari pembahasan tadi, kalau ada yang kurang dipahami, silakan. Jadi kalau ditanya dia diam, itu kan ada dua kemungkinan. Mungkin dia paham atau mungkin dia tidak paham. Kan begitu. Baik. Satu dulu paling apa yang dibahas tadi itu. Apa contoh daerah yang Allah beri contoh dalam Al-Quran
merupakan daerah yang paling aman, diberi nikmat keamanan. Ya. Ya. Mekah jelas ya. Di bahasa lain dikatakan haraman amina. Kalau dikatakan negeri haram berarti masuk juga apa? Kota Madinah. Baik. Apa tadi soal yang kedua? Apa sebab yang paling besar tercipta keamanan di suatu negeri, suatu daerah, suatu masyarakat, ya, keluarga atau diri seorang hamba? Apa sebab yang paling terbesar dari? Tauhid. Iya. Apa definisi tauhid? Bukan tauhid ya. Apa definisi tauhid? Secara bahasa apa? Ya, menjadikan sesuatu menjadi satu saja. Itu kan tauhid. Iya. Kalau definisi secara istilah apa dari tauhid? Mengesahkan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Ada 3 tadi, dari rububiyah, uluhiyah, atau nama dan sifat. Sebagian ulama ada yang memberi definisi tauhid dengan definisi yang lain. Itu mengesahkan Allah pada peribadahan, ya, pada ibadah saja. Ini bagian ya dari tauhid. Tapi tauhid itu bisa luas tadi, bisa di rububiyah juga ada, dan juga bisa di nama dan sifat. Saya berarti sudah paham insyaallah taala. Itu kesimpulan aja dari yang bisa diambil dari pembahasan ini. Nanti berikutnya kita akan sambung lagi insyaallah taala materinya di sesi yang lain ya insyaallah taala. Baik. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri. Subhanallah walhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.